Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahmani, NIM 19045059, Program Studi Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pertemuan 6 mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, di mana materi untuk pertemuan 6 ini adalah pengertian dan proses administrasi kurikulum. Terdiri dari 3, yang pertama pengertian kurikulum, yang kedua proses administrasi kurikulum, dan yang terakhir peran guru dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksanaannya yang tersusun secara sistematik dan dipedomani oleh sekolah dalam kegiatan mendidik siswa. Yang kedua, proses administrasi kurikulum. Terdiri atas 4, yang pertama perencanaan, yang kedua pengawasan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengawasan, dan yang terakhir evaluasi. Yang pertama perencanaan. Perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan dan ditentukan oleh Departemen Nasional di tingkat pusat. Ini berarti bahwa di tingkat daerah dan sekolah tidak ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat meliputi hal-hal yang pertama, penyusunan program dan pengembangan kurikulum yang terdiri dari landasan program dan pengembangan kurikulum, garis-garis besar program pengajaran, dan pedoman pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan pedoman penyusunan persiapan pengajaran. Perencanaan kurikulum yang akan digunakan di sekolah seperti kurikulum tingkat satuan pendidikan harus berlandaskan kepada Pancasila sebagai falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, perencanaan kurikulum yang dilakukan di tingkat daerah juga meliputi penyusunan rencana pelaksanaan kurikulum seperti penyusunan kalender pendidikan untuk setiap tahun ajaran pada masing-masing daerah. Penyusunan kalender pendidikan dimaksudkan agar terdapat pembakuan pelaksanaan kegiatan di sekolah, sehingga setiap sekolah dapat mengadakan perencanaan dan pengaturan secara cermat terhadap kegiatan di sekolah yang dipimpinnya. Yang kedua, pelaksanaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah meliputi yang pertama, penyusunan program pengajaran semester atau caturwulan. Tujuan penyusunan program pengajaran semester atau caturwulan ini adalah untuk yang pertama, menjabarkan bahan pelajaran yang akan disajikan guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, mengarahkan tugas yang harus ditempuh guru agar pengajaran dapat dilakukan secara bertahap dan tepat. Yang kedua, penyusunan persiapan mengajar yang akan digunakan dan dipedomani oleh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, pelaksanaan proses belajar mengajar, dan yang terakhir, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Tahap selanjutnya yaitu pengawasan. Pengawasan identik dengan kata controlling yang berarti pemeriksaan. Pengawasan adalah fungsi administratif bagi setiap administrator untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan itu meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan.
Tahap terakhir yaitu evaluasi, terdiri dari dua, yaitu evaluasi hasil belajar dan evaluasi program pengajaran. Yang pertama, evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa. Tujuan dan fungsi evaluasi hasil belajar adalah: yang pertama, memberikan umpan balik kepada guru dan siswa dengan tujuan untuk memperbaiki cara belajar mengajar, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi siswa, serta menempatkan siswa pada situasi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, memberikan informasi kepada siswa tentang tingkat keberhasilannya dalam belajar dengan tujuan untuk memperbaiki, mendalami, atau memperluas pelajaran. Dan yang ketiga, menentukan nilai hasil belajar siswa yang dibutuhkan untuk pemberian laporan kepada orang tua, penentuan kenaikan kelas, dan kelulusan siswa. Yang kedua, evaluasi program pengajaran. Evaluasi program pengajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi pendidikan. Menurut Sri Herlina dalam Diklat Profesi Keguruan bahwa di sekolah guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah. Guru harus aktif memberikan sumbangan maupun tenaganya. Administrasi sekolah adalah pekerjaan yang sifatnya kolaboratif, artinya pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama dan bukan bersifat individual. Oleh karena itu, semua personel sekolah termasuk guru harus terlibat. Beberapa kegiatan administrasi pendidikan sekaligus peran guru dan administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi kurikulum. Yang kedua, administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa, pembinaan siswa selama siswa di sekolah sampai dengan siswa menamatkan pendidikan melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Dan yang ketiga, administrasi personal. Personal pendidikan adalah golongan petugas yang membidangi kegiatan edukatif dan yang membidangi kegiatan non-edukatif atau ketetausahaan. Personal bidang edukatif adalah mereka yang bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu guru dan konselor atau bimbingan konseling. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.